Today, I'm excited to announce our new state-of-the-art model, Veo 3. Mana tuh yang bilang katanya kerjaan dia nggak bisa diganti AI? Tungguin aja bentar lagi juga bisa. Lah ini lihat dong, kayak beneran kan? Masih ngeyel toh. Buset si Fahri ya, bisa-bisanya gue dipromaling ayam, kan capek ya. Sejak kemunculan Google Veo 3 dan berbagai AI generatif video yang semakin realistis, banyak orang mulai melek betapa canggihnya teknologi ini. Kalian masih inget gak video Will Smith yang makan spaghetti dibikin pakai AI di tahun 2023? Itu kan hasilnya jelek banget dan berantakan ya. Tapi coba bandingin sama sekarang. Cuma selang 2 tahun hasilnya tuh beda jauh. Sekarang tuh jauh-jauh lebih realistis. Dan gak cuma itu ya, AI sekarang tuh bisa bantu banyak sekali pekerjaan manusia. Dari mulai analisa big data, generate konten, sampai otomatisasi tugas kompleks. Dari itu semua muncul pertanyaan yang mungkin jadi ketakutan kita. Apakah AI akan menggantikan 100% pekerjaan manusia? Lalu seberapa cepat dan kapan waktu itu akan terjadi? Nah, di video pertama channel ini kita akan bahas itu. So, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan karena gue akan update info seputar AI lainnya. Kita semua tahu ya, untuk kita bisa memprediksi masa depan, kita harus belajar dari masa lalu. Karena setiap peristiwa besar dalam sejarah itu seringkali meninggalkan pola. Dan menariknya, pola itu seringkali berulang. Nah, untuk kita bisa melihat perkembangan AI ke depannya, kita bisa belajar dari era revolusi industri. Sama halnya kayak mesin uap, listrik, atau komputer yang mengubah fundamental cara kita bekerja dan hidup. AI juga akan melakukan hal yang sama. Contohnya, mesin uap menyebabkan urbanisasi dan lahirnya pabrik. Kemudian listrik yang menyebabkan produksi massal yang efisien. Dan juga komputer yang menciptakan ekonomi digital. Kalau kita ngelihat dari pola ini, kita bisa ngelihat ya, ke depannya AI ini akan mengotomatisasi banyak sekali pekerjaan manusia, baik manual maupun kognitif. Dia juga bisa bantu meningkatkan produktivitas secara drastis dan juga mengubah kekuatan ekonomi global. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa setiap revolusi teknologi selalu datang dengan tantangan sosial, seperti disrupsi pekerjaan dan kebutuhan akan regulasi baru. Jadi ke depannya kita harus bersiap untuk pergeseran besar dalam masyarakat, ekonomi, dan juga pasar tenaga kerja akibat AI. Untuk memprediksi secara lebih presisi, seorang peneliti dari Open Philanthropy namanya tuh Tom Davidson, ia mengembangkan model matematika yang mampu memperkirakan bahwa AI akan mengotomatisasi 100% pekerjaan manusia dari level 20% saat ini. AI membutuhkan peningkatan sumber daya sekitar 10.000 kali lipat. Model ini juga mempertimbangkan ya bahwa AI sendiri juga akan mempercepat perkembangannya, serta investasi global yang melonjak akan mendorong kemajuan industri ini. Nah, hasil simulasi dari model matematika ini mengejutkan. Prediksinya, AI akan mengotomatisasi 100% pekerjaan manusia itu pada tahun 2043. Tapi, ada persentase 10% kemungkinan itu terjadi sebelum 2030. Melihat grafik pertumbuhan AI yang semakin eksponensial, bisa jadi fase itu jauh lebih cepat dari yang kita kira. Pada akhir tahun 2024, ada satu perusahaan Amerika yang membuat campaign yang cukup kontroversi saat itu, yang headline-nya tertulis Stop Hiring Humans, yang artinya stop pekerjakan manusia. Gara-gara ini, satu dunia dibikin heboh dan muncul tuh ketakutan. Apakah AI ini benar-benar akan gantiin kita, manusia? Sebenarnya, ini tuh kenyataan pahit yang mau gak mau kita harus terima. Bahwa manusia yang punya skill rendah 100% akan tergantikan. Kalian bisa lihat sendirilah di internet atau di media-media lain. List pekerjaan yang akan digantiin sama AI itu apa aja. Tapi gue kasih contoh satu ya di sini, yaitu customer service. Sekarang tuh perusahaan lebih milih chatbot AI dibanding rekrut orang untuk balesin chat dari customer-customernya. Kenapa? Karena chatbot AI ini jauh lebih murah dan efisien. Dia bisa kerja 24 jam tanpa harus di jam kantor. Dia jawab lebih fast respon. Dan juga bisa dia kasih kualitas pesan yang lebih konsisten. Karena jawabnya nggak tergantung mood gitu ya. Makanya untuk kita bisa bertahan di dunia kerja saat ini, kita harus bisa upgrade skill. Tapi bukan sembarang skill ya. Skill yang nggak gampang digantiin sama AI. Contohnya, soft skill yang berhubungan dengan problem solving, creative thinking, strategic decision making. Intinya skill yang masih butuh pemahaman konteks secara mendalam dan fleksibilitas berpikir yang masih belum bisa digantiin sepenuhnya sama AI. Hari ini kita bukan cuma bersaing dengan teknologi, tapi bertarung dengan waktu. Karena perkembangan AI ini bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Karena dulu butuh puluhan tahun untuk sebuah teknologi itu diadopsi massal. Tapi sekarang cuma hitungan bulan bahkan minggu. Jadi mau nggak mau kita juga harus bergerak cepat. Adaptasinya tuh cepat.
Nggak bisa tuh kita nunggu santai-santai, nunggu dunia berubah. Aduh, itu udah pasti ketinggalan, bahkan tergantikan. Karena AI akan terus berkembang, entah kita siap atau tidak. Tapi kabar baiknya kita masih punya waktu. Walaupun nggak banyak, seenggaknya kita masih bisa belajar, eksplorasi, dan membangun skill yang membuat kita tetap bernilai. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI akan menggantikan manusia, tapi apakah kita bisa hidup berdampingan dan menang bareng AI? So itu aja dari gua, sampai jumpa di video selanjutnya.